Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat, semoga bahagia, semoga Tuhan semesta alam selalu melindungi kalian. Tema kali ini ya Lovelies adalah tentang siapa sih yang akan datang berikutnya, atau kamu akan ketemu siapa, di mana seseorang ini membuat suatu perubahan di hidupmu ya. Ini adalah satu prediksi, jadi tetap juga ini adalah pembacaan umum dan nggak mungkin 100% akurat ya, seperti itu. Nah, ini temanya sih lebih luas ya. Apakah yang akan kamu temui ini dalam ranah relationship, cinta, atau finansial, atau tentang kehidupan, tentang spiritual, nanti kamu boleh pilih ya. Ini aku siapkan 3 file ya. Kamu boleh pilih 3-3-nya. Mau pilih 1 monggo, 2 monggo, 3-3-nya monggo. Nah, file 1 kamu bisa lihat ilustrasinya. Aku nggak bisa tunjukin tulisannya ya. Nah, yang ini nomor 32, kristalnya Angelite. Ini nomor 34, kristalnya Peach Moonstone. Yang nomor ini 40, kristalnya Clear Quartz ya. Sekali lagi, kamu boleh pilih lebih dari 1. Dan bagi kalian yang nanti belum bisa memutuskan mau pilih yang mana, misalnya ya, aku pengen ketemu seseorang yang dimana dia bisa dimungkinkan jodoh, kamu pilih ini misalnya, atau kamu kalau lebih tertarik juga ke yang ini misalnya, monggo ya. Oke, di pause aja videonya. Bagi kalian yang belum bisa menentukan, aku akan mulai dari file 1 ya. Bye. Halo file 1, tadi kamu pilih Angelite ya. Oke, ini kita agak rapikan dulu di sini. Terus kamu pilih ilustrasi dari Sacred Feminine Oracle Abandon ya. Oke. Ini oracle ini tuh kayak ada archetype-nya, misalnya ini tuh menggambarkan, misalnya kamu di masa lalu atau di masa sekarang tuh kamu kok kayak merasa hidup ini sendiri ya, kayak mungkin kamu ada suatu permasalahan, ada suatu ujian kehidupan yang dimana kamu merasa harus berjuang sendirian, kamu merasa kok nggak ada yang bisa nolong ya. Nah, bisa saja Tuhan ini menempatkan kamu dalam posisi seperti ini agar kamu menemukan titik keberanian di dirimu, titik kebangkitan untuk kamu bangkit lagi di dirimu, titik cinta di mana cinta itu ada di dirimu. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi di sini aku lihat kamu seseorang yang nantinya tuh tumbuh seseorang yang jiwanya tuh pejuang gitu loh, a fighter kalau aku lihat ya, karena kamu pernah mengalami sesuatu hal yang berat dan kamu sendirian berjuang. Seperti itu ya. Coba ini adalah tentang siapa sih sosok yang akan kamu temui ya, yang dimana sosok ini membuat suatu perubahan. Nah, aku lihat di sini memang ada 10 pedang ya, yang dimana 10 pedang ini menandakan memang kamu seperti digambarkan abandon ini, kamu pernah mengalami suatu hal sulit dan kamu kayak sendirian. Kamu merasa di sini kayak apa ya, merasa dunia itu kayak nggak bersahabat sama kamu gitu, Lovelies. Nah, aku lihat juga di sini ada the Wheel of Fortune, ada 8 koin ya. Ini juga menandakan memang kamu berjuang sendirian dan kamu akan bangkit sendiri, akan bangkit untuk meraih lagi kontrol hidupmu, maksud aku gitu ya. Oke. Nah, ini bisa proses di masa lalu, bisa juga sedang kamu alami sekarang. Timelinenya atau garis waktu orang beda-beda kan. Nah, tapi intinya kamu akan baik-baik saja. Intinya lagi kamu akan menemukan kestabilan hidup nanti. Walaupun di sini bisa saja ada suatu proses, kayak ada suatu proses apa ya, kalau aku lihat di sini tuh proses kebangkitan spiritual juga bisa. Dimana nantinya ya kamu akan menemukan suatu kekuatan jiwa besar yang ada di dirimu dan kamu akan harmonis lah ke depannya ya. Kamu akan bahagia in the end, dan kamu akan menemukan makna nanti di depan, dari mana makna itu adalah kebijaksanaan, wisdom yang kamu temui di perjalanan hidup kamu ya. Tapi kita akan lihat, karena tema kali ini siapa sih akan ketemu sama kamu, di mana mereka ini membuat suatu perubahan gitu, Lovelies. Coba aku tarik di tarotnya ya, karena ini bisa saja ya kita ketemu seseorang
atau beberapa orang di kehidupan kita tuh ada makna loh. Gitu lovelies, ada maknanya, nggak ada yang kebetulan. Nah, karena ini temanya kan tadi tentang seseorang yang akan kamu temui. Nah, yang akan kamu temui berikutnya adalah orang yang sepertinya memberikan kamu suatu kestabilan, terutama kestabilan di ranah finansial. Tapi aku menangkap ini ada suatu kestabilan di lebih ke perjalanan hidupmu ya, lebih ke spiritualitas. Kalau aku lihat ya, lebih ke spiritualitas juga. Coba ya, aku akan tarik klarifikasi untukmu. The Magician. Oh, oke, iya. Kamu sepertinya akan ketemu seseorang yang memberikan kamu pencerahan. Kalau aku lihat ya, yang akan memberikan suatu makna di hidupmu, dimana kamu sepertinya memang aku lihat sih kayak mengalami suatu, kamu pernah mengalami atau sedang mengalami dark night of the soul, suatu kekelaman kehidupan gitu loh, yang aku lihat ya. Oke, my god. Di back of the deck-nya ada satu pedang ya. Oke. Coba. Nah, lovelies, jadi yang aku lihat di sini, kamu akan ketemu seseorang yang sepertinya membantu kamu untuk bangkit, membantu kamu mengangkat suatu beban hidup, seperti digambarkan 10 tongkat, membantu kamu untuk move on dari suatu hal, dimana hal itu menjatuhkan kamu. Bisa kebangkrutan, bisa dicinta, perceraian, bisa putus yang berat, bisa ada pertikaian keluarga atau persahabatan ya, dimana itu kamu mengalami suatu hal yang berat aja kalau aku lihat ya. Nah, jadi gini, kalau aku lihat ya, karena timelinenya orang beda-beda, bisa saja orang ini datang itu kayak ngebantu kamu tuh bukan, kamu ini ya lagi sedih ya, kamu harus gini, tapi bisa saja kamu tuh menemukan contoh dari dia. Kamu menemukan kebijaksanaan dari orang ini gitu loh. Kamu menemukan suatu hal yang sepertinya, oh ternyata orang ini seperti ini ketika mengalami suatu kesulitan. Nah, ketika aku mengalami dark night of the soul, kekelaman kehidupan, guru-guru aku yang aku temuin itu ada di YouTube. Itu ada di buku-buku yang aku temuin. Dan itu membangkitkan aku untuk bangkit lagi gitu loh. Jadi bisa saja juga ini orang yang kamu temui secara fisik, atau bisa saja orang ini jadi gurumu walaupun kamu nggak kenal dia. Nah, ada satu lagi yang akan kamu temuin adalah cinta. Dimungkinkan jodoh ya. Dimana jodoh ini, nah di sini kan sebelumnya ada 7 tongkat. Ketika kamu udah menjadi dirimu yang utuh, naik kelas nih ceritanya, dimana kamu punya kapasitas untuk punya cinta sejati, punya kapasitas untuk punya keberkahan rezeki. Nah, itu yang akan kamu temui. Mungkin ini yang aku lihat di sini adalah orang-orang ibaratnya tokoh utamanya. Tapi di belakang ini pasti banyak kamu ketemu orang-orang yang ternyata lebih sengsara dari kamu, dan kamu merasa, ya ilah gue cuma segini doang, kok kamu kayak lebih berat ya, tapi kamu kayak di hati doang gitu loh. Kok kamu misalnya kamu merasa orang-orang yang kamu temui di perjalanan, baik secara virtual maupun orang yang kamu temui beneran, merasa kamu melihat gini, oh itu orang hebat juga ya, kamu hanya 1/10 dari apa yang dia alami, seperti itu loh ya. Oke. Nah, tapi apapun itu, ini ngebuka suatu pintu baru di kehidupan kamu kalau aku lihat. Suatu pencerahan di mana kamu sepertinya mata kamu tuh terbuka gitu loh. Dulu tuh mata kamu agak-agak ketutup, tapi sekarang kamu bisa melihat dengan jelas bahwa kehidupan itu adalah tentang menemukan jati diri, bahwa kehidupan ini tentang menemukan makna kamu untuk orang-orang, dan orang-orang yang hadir membantu kamu menemukan makna itu. Arti hadirkannya kamu untuk mereka juga bisa. Karena kok aku lihat nanti ya, suatu saat nih, kamu juga akan menjadikan dirimu sendiri sebagai beacon atau mercusuar bagi orang-orang yang pernah masuk ke dalam suatu kekelaman kehidupan. Kalau aku lihat seperti itu ya. Tapi ini sekali lagi akan kamu temui berikutnya ya, seseorang guru spiritual bisa dimungkinkan. Dia bisa beneran, maksudnya beneran ketemu fisik, bisa juga secara virtual, dan kamu akan ketemu
Untuk yang singles, tapi ya untuk yang singles atau kembali single, ketemu jodoh kalau aku lihat ya. Aku lihat kamu kenceng di energi Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Tapi karena ini pembacaan umum, ada juga ya beberapa yang di Cancer, Pisces, Scorpio, sama Aries, Leo, Sagittarius. Gitu loh lovelies ya. Aku lihat memang kamu sudah berjuang atau memang sekarang sedang berjuang untuk meraih lagi kontrol hidupmu. Tapi kamu nggak ditinggalin kok sama semesta. Justru ini adalah titik di mana kamu akan menemukan jati dirimu sejati, di mana kedepannya kamu akan ketemu cinta. Bagi yang singles, bagi yang sudah berpasangan, pastinya kamu akan menemukan keharmonisan, kedamaian, dan suatu penjagaan untuk bekal hidup kamu di finansial misalnya, seperti itu ya. Makasih banyak ya Pal 1 sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih Peach Moonstone ya, atau nomor 34 tadi Demanding. Nah, ini aku ambil dari Sacred Feminine Oracle ya, tentang ini aku lihat kan tentang kamunya dulu, walaupun judulnya ini adalah tentang siapa yang akan kamu temuin berikutnya, dan itu merubah kamu gitu loh ya, seperti itu. Nah, Demanding ini adalah tentang kamu sekarang, atau memang ini udah lewat ya, karena timelinenya orang beda-beda, garis waktu orang beda-beda. Jadi aku lihat di sini kamu ini kan tentang shadow work nih, tentang kamu menyeimbangkan sisi gelap, sisi terangmu, yang dimana sepertinya dulu kamu kayak nggak pede, kamu merasa kayak suka ngebanding-bandingin dirimu dengan orang lain yang pastinya itu nggak baik. Ini aku dulu, terus terang ini aku dulu, kayak nggak pede, banding-bandingin orang, komplain mulu, ngeluh mulu, gitu. Kayak seolah-olah Tuhan tuh nggak ngasih kebaikan aja ya, seperti itu. Padahal pasti banyak yang disyukuri. Nah, pastinya ini dalam perjalanan hidupmu, di kehidupan di bumi ini sekarang, adalah agar kamu kayak lebih menghargai kamu, bahwa kamu tuh berharga juga, bahwa kamu cantik, ganteng, buat Tuhan memberikan banyak kebaikan untuk kamu, seperti itu ya. Coba kita lihat siapa sih yang akan kamu temui berikutnya, dan itu merubah kamu. Oke, 7 pedang, 1 pedang. Oke. Nah, jadi jalannya semesta agar kamu kayak lebih menghargai dirimu sendiri, jalannya semesta agar kamu lebih fokus ke kamu, dan hidup itu orang beda-beda gitu loh. Aku lihat kamu dikasih suatu pembelajaran di hidupmu dengan banyaknya pengkhianatan di cinta, di karir, di bisnis. Kalau aku lihat di energi 7 pedang ini, sehingga mata kamu kebuka, dan ada suatu hal di mana kamu sepertinya harus berani melangkah untukmu, karena bisa saja ada suatu kasus, misalnya ini kalau cinta kamu tuh bucin banget, si dia memperlakukan kamu tidak semestinya, kamu memberikan ketulusan sedangkan mereka enggak. Begitupun di karir, kamu ngedidik anak buahmu, ternyata malah yang menikah kamu adalah orang yang dekat, yang dulu kamu sayangin misalnya. Nah, pada satu titik kamu merasa tambah demanding kan, tambah apa sih, kayak shadow kamu tambah besar gitu loh. Kok gue gini aja sih, kenapa dihianati, kenapa kamu udah baik, tulus, karena pada dasarnya kamu ini orang baik, tulus gitu loh, cuman kamu belum punya pagar. Nah, semesta sepertinya membuat suatu apa ya, di kamu tuh keberanian dan kepercayaan diri yang utuh, agar kamu berani meninggalkan hal-hal yang menurut kamu itu dulu baik, yang menurut kamu itu oke, yang menurut kamu itu pegangan kamu banget gitu loh. Nah, ada keberanian kamu meninggalkan hal itu. Nah, berikutnya siapa yang akan kamu temuin dan merubah kehidupan kamu ya. Coba aku akan ambil, aku akan pakai tarot yang mini paket aja ya, biar kelihatan. Oke, halo please, aku akan ambil pakai light sheer untuk pile 2. Bismillah ya. Untuk sementara aku lihat kamu kenceng di energi kalau zodiak ya, Gemini, Libra, Aquarius, sama Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi bisa ada juga kok yang lain ya. Jadi kalau kamu zodiaknya di Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn juga ada ya. Atau mungkin kamu di
maksudnya zodiak yang tadi aku sebutkan, Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio, itu ada juga di Sun, Moon, and Rising kamu ya. Oke, bismillah ya, kita akan lihat ya. Yang akan kamu temui berikutnya, dan itu merubah kehidupanmu. Oke, ada Page of Swords, ada King of Pentacle, oke, ada The Magician, ada The Moon, ada 6 piala. Coba please satu lagi. Oke, ada Ace of Pentacle. Nah, orang yang akan kamu temui berikutnya ada seseorang yang mempengaruhi kamu dan ngebantu kamu di cara pandang kamu dan di spiritualitas kamu. Karena di sini aku lihat di Ace of Swords-nya ya, kayak ada third eye cakra gitu ya, kayak memperlihat, jadi orang itu ngebukain gitu loh cara pandang kamu. Kamu dulu melihatnya segini, sekarang jadi gede banget gitu kan, bahwa kehidupan itu indah kok, bahwa semesta itu adil. Kamu datang ke sini tuh untuk memperbaiki sepertinya shadow work kamu ini. Jadi sisi-sisi gelap kamu tuh diseimbangkan. Kamu nanti jadi lebih pede kalau aku lihat ya, karena energimu nanti nih seperti digambarkan King of Pentacle. Yang aku lihat juga di sini adalah orang ini akan ngebantu kamu kayak nambah knowledge ya, nama ilmu. Ada Page of Swords. Jadi kamu tuh nanti tuh jalan di kehidupan itu banyak penerangan untuk kamu. Jadi ibarat kamu jalan nih, lampu-lampu tuh udah kelihatan gitu, kamu kesini, kesini, kesini. Atau ibaratnya itu adalah pengetahuan yang akan datang kepadamu. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya sosoknya banyak ya, Lovely. Sosoknya banyak. Jadi bisa saja orang ini ketemu kamu benar-benar ketemu seperti ini ya, fisik, face to face, tapi bisa saja secara virtual. Karena kalau aku lihat yang datang kepadamu ini yang membawa ilmu, yang membawa pengetahuan, yang mana suatu sepertinya membawakan suatu kemampuan kamu secara bakat spiritual, supernatural gitu loh. Jadi bisa saja kamu ini nanti punya bakat-bakat spiritual yang plus ditambah kamu ketemu orang-orang ini dan menambah pengetahuan. Jadi kebanyakan, nggak semua ya, ada yang ketemu secara fisik, secara virtual. Jadi kamu ketemu guru-guru spiritual misalnya di YouTube, TikTok, atau di buku gitu ya. Dan ketemunya ini juga aku lihat, ada juga sosok di mana beliau adalah dari ranah keluargamu. Beliau ini sepertinya misalnya comforting kamu, kayak menyejukkan kamu, karena sepertinya gejolak kehidupan yang kamu alami ini besar. Misalnya sosok seseorang yang masih dalam ranah keluarga, yang sepertinya dia ngerti kamu, karena bisa saja sih dia juga yang kamu temui ini, misalnya ini aku lihat sih kayak lebih ke sosok ini kamu ketemunya secara secara fisik, yang juga dia ini pernah mengalami hal yang sama. Jadi kamu kayak, kamu kok sekarang sukses ya, sekarang kamu kok dari satu kejadian yang mungkin lebih besar, ternyata beliau ini baik-baik saja, ada di 6 piala. Atau aku merasa ya, penjagaan ini mungkin nggak ketemu secara fisik, kayak sorry ya, ini kayak agak melenceng dari apa yang pembahasan tentang siapa yang akan kamu temui, tapi lebih ke sosok leluhurmu yang ngejagain kamu kalau aku lihat untuk pile 2 ini. Tapi efek besarnya adalah kamu terbangkitkan secara spiritual, kamu melihat dunia dengan kacamata berbeda. Secara pribadi kamu menjadi sosok yang lebih dewasa dalam spiritualnya. Ada bakat spiritual di sini, dan kamu suatu saat akan ngebantu orang-orang yang juga pernah sama ya. Karena di sini aku lihat ada the moon, kamu kayak pernah tenggelam gitu, dan kamu akan menjadi sosok seperti gambar King of Pentacle, nyaman dengan dirimu, damai dengan dirimu. Dan aku lihat pintu terbuka ini selain kacamata kamu yang baru tentang kehidupan, juga kayak ada pintu terbuka untuk ranah penjagaan finansial kamu gitu. Pal 2, makasih banyak ya sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye.
Halo pile 3, tadi kamu pilih clear quartz atau ilustrasi dari Sacred Feminine Oracle ini ya. Di sini tentang wild ya. Ada nomornya 40. Jadi ini adalah tentang keadaan kamu yang dimana di sini ada sisi dimana kamu ini orangnya jadi pasif terhadap suatu kehidupan, dimana kamu pernah mengalami suatu ganjelan kehidupan atau ujian kehidupan yang membuat kamu kayak pasif, yang membuat kamu sepertinya antisosial, atau kayak mungkin juga kamu sorry ya, mungkin sedikit pemarah, kayak apa ya, ambil aja mana yang nyambung ya, selain pasif terus antisosial terus kayak betean gitu loh. Jadi di sini energi mengatakan bahwa kamu pernah berada di situ atau memang sedang mengalami hal itu. Kayak skeptis juga ya, jadi kayak cuek gitu loh, bodoh amat deh, karena kamu sudah kayak hampir dikalahkan oleh satu kehidupan, oleh satu ujian kehidupan, atau kehidupan itu seperti nggak bersahabat dengan kamu ya, seperti itu ya. Oke, coba kita lihat, ini kan tema tentang siapa yang akan kamu temuin dan itu merubah hidupmu tuh. Perubahannya sih sudah kelihatan ya, bahwa kamu akan bahagia kok, bahwa kamu akan dihangatkan lagi oleh semesta, bahwa kamu akan menemukan bahagiamu dan kamu akan tersenyum lagi gitu loh, lovelies. Ada Knight of Coins. Oh oke. Tuh, kamu akan bahagia. Perubahannya ke arah sana. Jadi sifat antisosialmu, sifat skeptismu, sikap dimana kamu kayak marah terhadap kehidupan, itu nanti akan berubah. Tapi siapa yang akan kamu temui? Kalau aku lihat dari energi wild ini, sebenarnya yang akan kamu temui adalah kamu yang baru gitu. Itu di kamunya ya. Tapi aku akan coba ya buka. Aku akan pakai tarot klasik ya, untuk melihat siapa sih yang akan kamu temui. Tapi perubahannya sih kalau aku lihat ya, benar-benar suatu hal dimana kamu akan baik-baik saja, kamu akan bahagia, kamu akan tersenyum lagi, dan sikap skeptismu, antisosialmu itu akan meluruh pada satu titik ya. Mudah-mudahan udah dalam proses ke arah sana ya, lovelies. Kamu kenceng di Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn, tapi bisa saja ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius ya, karena ini tetap pembacaan umum ya, lovelies. Oke, bismillah ya. Ya, kalau aku lihat kamu pernah berada atau emang sedang berada dalam suatu fase kehidupan di mana kamu skeptis terhadap kehidupan. Kamu ingin harmonis tapi kamu nggak menemukannya. Kamu ingin cinta tapi kamu nggak menemukannya. Malah mungkin cinta itu mengkhianati kamu. Seperti itu ya aku lihat ya. Oke, kita lihat lagi. Sepertinya kalau aku lihat dari energi 6 pedang, ada Justice pula di sini, adalah sosok orang yang ngebantu kamu. Bisa saja ini sosok orang yang sayang banget sama kamu ya, yang akan kamu temui, atau emang orang ini udah sedang ada di hidupmu atau pernah ada di hidupmu, yang mana ngebantu kamu untuk sembuh, untuk pulih, untuk healing. Seseorang yang sepertinya energinya sih kalau aku lihat feminim ya. Bisa sosok ibu, sosok tante, sosok sahabat, kakak juga bisa, adik juga bisa, yang mana orang ini tahu kapasitas kamu. Guru juga bisa tahu kamu punya bakat, punya cinta di diri kamu yang enggak kamu keluarkan karena kamu sepertinya udah kayak skeptis gitu loh ya, pernah dipatahkan oleh suatu ujian kehidupan gitu. Bisa juga kalau aku lihat ya, ini adalah sosok yang kan kamu temui ini, sosok yang nggak kamu sangka-sangka, sosok yang bener-bener sayang sama kamu. Jadi bisa saja ini sosok cinta ya, misalnya jadi pacar atau jadi jodoh nantinya. Ada di Knight of Coin ini. Bisa saja untuk beberapa kasus kamu belum ketemu ya. Ada juga yang aku lihat sudah ketemu, tapi di sini sih kayak lebih ke yang udah ketemu nih kayak sosok keluarga yang ingin kamu bahagia, bahwa kehidupan ini ya seperti itu gitu loh ya, bahwa orang yang sekarang ini bahagia, orang yang sekarang ini
harmonis itu sudah pernah melewati suatu jalan kehidupan yang mungkin sama-sama kamu. Mungkin kamu lebih berat karena bisa saja anugerahnya nanti jauh lebih besar. Karena yang aku lihat anugerahmu ada di energi the sun atau matahari, dimana kamu kayak happy gitu loh. Tapi happy ini artinya ketika kamu juga benar-benar meninggalkan suatu energi masa lalu yang masih menghantui kamu, seperti aku lihat di 6 pedang ini gitu. Jadi ada usaha dari kamu, ada effort dari kamu meninggalkan yang memang harus kamu tutup. Dan orang yang datang ini atau yang sudah ada di hidupmu ini ngebantu kamu untuk kayak nuntun kamu. Kalau kamu yang dituntun nggak mau, masih bersikukuh di masa lalu, ya kamu masih ada di energi wild ini, dimana kamu skeptis, antisosial, bete, marah kepada kehidupan gitu, lovelies. Nah, bisa saja juga aku lihat mungkin kamu ketemu sosok yang nanti itu ya, lebih ke sosok cinta sih ya bagi yang singles, yang dimana kamu kayak menyadarkan masih ada cinta lagi, masih ada ketulusan lagi, seperti itu ya. Nah, kamu juga nanti akan punya energi dimana kamu menutup pintu masa lalu dan membuka pintu ke depan yang di sana ada bahagia. Tapi sekali lagi, perubahan ini memang kamu mau berubah gitu loh. Intinya sih seperti itu. Kamunya mau berubah, mau bahagia. Karena nanti kamu akan menemukan titik-titik itu, titik bahagia, kedamaian, titik cinta itu ada di dirimu. Dan kamu melepaskan sisi dimana kamu skeptis gitu, lovelies ya. Orang-orang ini akan membawa kamu kepada suatu titik keseimbangan hidup, kepada titik dimana kamu akan menjadi dirimu sendiri. Karena orang-orang yang datang ini melihat suatu potensi yang bagus di diri kamu, suatu potensi dimana sebenarnya kamu nggak harus berada di titik ini dan harusnya kamu lebih maju. Nah, tapi kamu akan mencapai titik dimana kamu akan maju tersebut ketika memang kamu mau dituntun gitu loh. Ya, kamu mau dituntun. Orang anak kecil kamu mau dituntun lebih gampang ya. Tapi ada anak kecil yang nggak mau gitu kan, susah kan gitu. Nah, itu yang aku lihat di sini. Jadi ada effort dari kamu juga, ada usaha dari kamu juga untuk kamu ke depan ada perbaikan gitu, lovelies. Memang aku lihat ada trauma di kamu ya, tapi trauma ini bisa diluruhkan. Mungkin aja kamu ketemu seseorang yang ngebantu kamu untuk meluruhkan trauma tersebut, kayak psikiatris, psikologis gitu ya, bisa seperti itu. Atau seseorang yang punya pengalaman yang sama dan kamu merasa oh dia bisa sembuh, bisa healing, kenapa kamu juga enggak gitu ya, gitu, lovelies. Nah, di energi matahari ini aku lihat ke depan bisa saja kamu juga akan menyinari orang-orang yang pernah tersesat seperti kamu, orang yang pernah kayak terkalahkan oleh kehidupan seperti kamu, orang yang pernah skeptis seperti kamu. Gitu, lovelies. Makasih banyak ya sudah nonton part 3. Jangan lupa kasih jempolnya ya. Bye.